orang nakut-nakutin bahwa lupa direkam. Sorry. Jadi gue dulu kenapa gue tertarik sama ini karena mikirin bahwa selalu ada stigma di kita bahwa one day akan ada satu currency di dunia dan kita akan tidak terpisah dengan jarak dan waktu, dan gue ngerasa ini awalnya gitu. Jadi ini semuanya akan terjadi. Jadi belajar sama-sama di sini. Kalau soal Project Catalyst, kenapa kemarin berani ngajuin topik apa aja? Itu karena kemarin ngobrol beberapa kali ya sama komunitas. Kalau konten Indonesia itu kita perlu urgent. Kenapa? Tadi kan Mas Yan sempat bilang bahwa dulu di project-project ICO banyak scam dan lain-lain gitu ya, di Ethereum, di project-project lain, bahkan sekarang di Indonesia koin-koin micin ICO banyak yang beredar gitu ya. Jangan kaget, akan datang nanti di Cardano banyak, dan udah mulai ada gitu kan. Jadi sebagai komunitas gue ngerasa wah ini kalau nggak ada filternya gitu ya, nggak ada yang mengkurasi gitu ya, project mana aja yang bisa kita dan kasih pengertian dalam bahasa sederhana Indonesia, wah ini keren loh, ini bagus, ini project ini gitu ya, ngobrol gitu komunitasnya, gue rasa nanti Cardano akan tenggelam gitu. Jadi mendingan kita bangun dari sekarang, mulai dari konten yang bagus dengan bahasa yang bagus, terus ya komunitas orang-orang ini. Kayak tadi contohnya Mas Ketut, kita lagi nyari konten creator buat portalnya ini, buat portalnya yang saya lagi ajuin. Nah, nanti konten creator dalam bayangan saya, karena di Cardano itu kalau kita generate token itu jadi native asset, nanti kemungkinan kita akan award si content creator dengan token yang kita akan bikin untuk Cardano komunitas Indonesia gitu. Jadi nanti token itu akan menjadi ekonomi sendiri, kita bisa bikin ini, bikin itu, bisa beli NFT-nya Mas Yan, bisa banyak yang bisa dilakukan di situ gitu ya, asalkan kita punya konsensus bahwa token itu ada harganya gitu. Itu aja sih, mungkin background-nya nanti gue biar nggak kepanjangan. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, monggo. Gue nggak ada background developer, gue nggak ngerti programming, gue cuma ngerti rumus Excel. Jadi, tapi gue sangat passionate sama use case skenario yang bisa dipakai dari teknologi blockchain. Salah satunya Cardano ini, gitu aja. Thank you, Bro Dion. Kalau Mas Andreas? Oke, ya saya background-nya dulu teknik elektro, terus sekarang saya memang software developer kerjanya, begitu background-nya. Terus saya mulai aktif di Cardano dari tahun kemarin. Awalnya tahu Cardano karena beli Ethereum dulu. Dari Ethereum ternyata ada Cardano juga, yang third generation blockchain, kemudian saya aktif di forumnya. Dari situ saya belajar banyak, kemudian jadi ambasador Cardano Foundation untuk Indonesia, melakukan banyak translations, terus ya ketemu dengan banyak teman-teman di sini, aktif di Project Catalyst, dan sekarang targetnya untuk bikin komunitas di Indonesia berkembang begitu. Sekian dari saya. Mungkin Bro Guntur bisa share. Aku udah kenal sama Ketut, aku yang bawa Ketut ke sini. Kelihatan. Sama Ketut satu. Entah kenapa aku tahu kalian berkaitan. Satu ekosistem soalnya. Iya. Tapi emang dunianya aku sama Ketut di startup sih. Ketut banyak di content creating, aku di technical. Sempat juga tadi mungkin sempat mention ke Mas Andreas bantu. Jadi emang latar belakangku di technical, di IT. Lalu juga ada entrepreneurship. Jadi aku dulu juga bikin game studio sendiri, tapi kemudian habis itu bangkrut dan kemudian aku bantuin inkubator. Terus perjalanannya akhirnya aku belajar dari sisi manajemen, jadi sekarang lebih banyak in between person, jadi yang bisa analyze dari sisi technical, tapi juga ngarahin tim untuk bring the product together gitu. Selain itu juga sempat, ya sekarang nggak begitu aktif ya setelah WFH, tapi sempat jadi community manager untuk GDG, ke Google Developer Group di Jogja. Gitu. Sekaligus saya juga sering belajar jadi content creator sih. Ada YouTube dan ada IG. Belajar banyak dari Bro Ketut di sini. Menarik ya nih. Ini makin menarik nih, Mas Guntur. Sorry, saya
Jadi kemarin itu kita sempat beberapa kali ketemu gini, yang sesi ini ya, diskusi. Saya itu selalu bilang, saya misalnya ada teman-teman punya ide, tapi mereka nggak tahu cara eksekusinya. Pertama, satu, kita nggak tahu siapa yang akan develop, ya kan? Cara technical blank gitu ya. Saya misalnya mau bikin satu gaming gitu ya, atau satu something lah untuk di dunia ini. Terus atau mungkin ada teman-teman yang kayak tadi Mas Reza, dia punya ide sesuatu, cuman kayaknya stuck, takutnya secara teknis siapa yang bisa gue ajak ngomong ya gitu ya, kayak kita ngomong ke dunia luar sana dikirain orang gila soalnya sekarang. Apaan lo gitu kan, itu jadi ya nggak apa-apa sih, saya sih selalu tulis ide yang mungkin kita temuin. Mungkin teman-teman di sini juga harus biasain bahwa ide-ide yang terbesit gitu ya, nanti bisa kita kumpulin. Kita ada Discord channel yang tadi udah di-share sama Mas Andreas. Nanti kita ada tempat sharing idea. Saya juga lagi mau bikin kayak spreadsheet sederhana untuk ngumpulin ide-ide yang mungkin nanti mungkin kayak Mas Guntur ini bisa samber tuh. Oh, yang ini bisa nih kita bikin kayak gini nih. Kita bikin di proposalnya kan gitu kan. Intinya bisa saling samber gitu. Tapi kalau kita nanti punya ide-ide kayak bagus kayak tidak ditulis dan tidak bisa terdeteksi gitu ya, khusus sama Mas Yan yang monitoring ini semua juga, sama kita juga sih seminggu sekali ini, nanti sayangnya nanti ide-ide itu akan hilang aja. Padahal sebenarnya kok ininya ada pasukannya lah dalam tanda kutip, itu kita sebenarnya punya, cuman perlu emang harus di ini aja, dikumpulin aja Mas Yan. Saya jadi tadi ingat lagi kita harus bikin talent pool ya Mas, ya talent pool, catat aja nih Mas, ini dia ini, nanti harus ada database-nya. Oh, si A lagi bikin ini B punya ide sesuatu gitu ya. Saya lagi pengen bikin gaming, bukan gaming sih, sebenarnya agak aneh sih ini idenya. Saya pengen bikin buku cerita. Tahu nggak zaman dulu kita punya buku cerita yang ujungnya nggak bisa bercabang-cabang? Oh ya, ya apa sih namanya? Apa ya dulu namanya ya? Jadi ya nanti ini kalau setuju ambil ke halaman 76, nanti dari 76 aduh, ada istilahnya situ. Read your own adventure. Your own adventure something di depan tuh ada kata ya. Seperti kayak gitu. Saya lagi ada ide mau bikin something like that gitu ya. Oh, itu menarik sih Mas. Dimana ya, aku selalu tertarik sama itu, fictional interactive fiction kayak gitu. saya lagi nyari juga yang mau create storyline-nya gitu ya, termasuk ketika kita ngambil satu brand sesuatu, nanti kita voting, karena kan di Cardano token bisa voting. Jadi begitu kita lihat di page 3 kita ada pilihan mau belok kanan belok kiri gitu kan. Nanti kita bisa voting, untuk yang holder tokennya akan voting yang mau ke kanan atau mau ke kiri gitu. Begitu dia ke kanan, otomatis branch yang kiri di burn, maksudnya dalam tanda kutip dia hilang gitu ya. Ya kan? Jalan ceritanya itu hilang dong. Jadi sebenarnya si storyline di awalnya yang harus dibikin mungkin ada beberapa macam gitu ya. Karena dulu saya terinspirasi juga sama diskusi di Twitter yang cukup panjang mengenai waktu Mary Hartford itu tentang A Fork in the Road gitu ya. Jadi itu saya tertarik, saya ada beberapa ide cerita buat bikin itu, dan saya pengennya bikin cerita itu nanti nggak ada ujungnya emang. Emang selalu forking terus aja gitu, kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini kan kalau teman-teman punya ide sesuatu, nanti saya tulis ada spreadsheet yang kita ini kayak apa, nanti gimana cara bikin ini materialisasi ke action gitu ya. Dan siapa yang bisa ngerjain secara teknikal, siapa yang punya ide, harusnya kita bersatu di sini supaya nanti komunitasnya grow gitu aja sih. Oke, thank you Bro Dion idenya. Mungkin Bro Reza bisa memperkenalkan diri lagi. Halo, nama saya Reza Gibran. BTW saya bukan apoteker ya, yang apoteker itu orang tua saya, ibu saya. Nah, seringkali karena ibu saya tidak terlalu mengerti terkait pencatatan dan data, itu saya disuruh ngisiin begitu, mengerjakan. Nah, tapi hasil akhir dari data itu biasanya tidak dipercaya, dia lebih percaya pada keadaan yang sebenarnya di gudang begitu. Nah, ini kan sebenarnya mungkin akan ada masalah kalau mungkin ada sebenarnya datanya benar, tapi mungkin di gudang ada yang ambil lah, atau ada yang kelebihan ambil atau kekurangan ngambil begitu loh. Nah, maksudnya. Oke, itu terkait yang tadi terkait pertanyaan terkait blockchain kemasian.
Saya sendiri latar belakangnya tuh pegawai negeri biasa, Pemda daerah, terus punya ini ya, latar belakangnya sebenarnya pendidikan matematika. Jadi ya itu sih. Oke, terima kasih Bro Reza. Mungkin saya mau nambahkan sedikit. Mungkin bagi teman-teman yang baru di sini masih bingung ya, Cardano itu apa, terus Project Catalyst itu apa. Nah, gimana sih kita bisa ikut aktif berpartisipasi, terutama dari komunitas Indonesia? Cara yang paling mudah adalah punya Cardano, kemudian punya wallet, punya dompetnya, terus minimal aktif untuk voting setiap kali ada fund. Dengan setiap kali kita voting, kita ngebantu teman-teman kita juga yang mengajukan proposal, biar proposalnya bisa dikasih funding. Selain itu, kita voter juga akan mendapatkan reward setiap kali kita registrasi dan kita melakukan voting untuk setiap fund. Itu Cardano, si IOSK juga sudah menyediakan budget untuk si voter-voter ini. Setiap kali kita voting, akan mendapatkan reward berupa ADA. Nah, kalau mau lebih aktif lagi, nah nanti bisa tanya Broyan, gimana caranya menjadi community advisor. Nah, kita juga membutuhkan banyak community advisor dari Indonesia supaya bisa melakukan penilaian dan assessment terhadap proposal-proposal yang dimajukan oleh orang-orang proposer dari komunitas Indonesia. Dan itu juga akan ada rewardnya. Setiap kali melakukan assessment, ada rewardnya. Dan selain itu, bisa juga kalau udah pernah jadi community advisor di fund sebelumnya dan mendapatkan reward, di fund berikutnya bisa menjadi veteran community advisor. Veteran community advisor ini adalah orang-orang yang bertugas mengecek hasil assessment yang dilakukan oleh community advisor, apakah assessment mereka itu benar atau tidak, sehingga ntar bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu voting. Begitu. Mungkin Broyan bisa melanjutkan. Terima kasih. Ya, nyambung itu. Ini memang sesuatu yang kayak baru kayak kita sadari kayak saya terdistract dengan teks tadi. Jadi community advisor itu punya peranan penting dalam hal gimana proposal kita tuh tembus atau enggak. Dan saya ngelihat walaupun kita masih decentralized, kita konsepnya decentralized, tapi menurut saya decentralized-nya itu belum tercapai. Agar decentralized itu tercapai, dia harus minimal menurut saya anggota CA itu sekitar 10.000. Posisinya sekarang anggota CA itu baru 800. Dengan jumlah yang masih sedikit seperti itu, ada tendensi, ada kecenderungan kebiasaan manusia yang sukuisme. Oh, ini teman saya nih dari Jerman, atau nggak usah teman, ini orang dari Jerman nih. Oke, saya mau rating dia bagus. Terus misal di benak kepalanya dia pernah datang ke suatu tempat yang dia nggak punya pengalaman bagus dan kebetulan orang itu berasal dari tempat itu, mungkin itu akan mempengaruhi rating dia. Itu saya ngelihat ada kecenderungan seperti itu. Sistemnya bagus, cuman masalahnya manusianya yang belum terbiasa dengan sistem decentralized. Nah, karena itu kenapa kok ini kayak itu menjadi concern buat kita. Pertama, ya kita memang membutuhkan tambahan CA agar proposal dari kita itu minimal mendapatkan rating yang tinggi. Itu minimal pertama. Dan biasanya untuk saat ini itu proposal rata-rata itu mereka yang komen, yang memberikan rating itu adalah 5 orang. Nah, agar kayak kita at the very least, karena komunitas Indonesia di komunitas Cardano, komunitas Indonesia di Cardano itu masih sangat sedikit, kita voting powernya sangat sedikit, kita harus yang namanya, sorry to say, harus agak sukuisme di awal. Kita harus saling support sekuat mungkin. Dalam artian, it's not perfect. Again, sistemnya nggak perfect. Saya agak kayak berat hati sharing ini, ya karena ya memang situasinya seperti itu. Tapi ya kenyataannya kita harus seperti itu. Dan community advisor salah satu persyaratan utama itu adalah mampu tidaknya berbahasa Inggris. Saya percaya Mas Guntur itu very capable dalam bahasa Inggris. Dan konteks dalam memberikan penilaian pun itu sederhana. Kita nggak perlu latar belakang yang terlalu canggih atau apapun.
ya. Cukup punya wawasan yang pada umumnya, yang mungkin kayak menjadi kayak insentif untuk tiap rating. Jadi sistem sekarang, rating yang dikategorikan bagus itu mendapatkan $15. Rating yang dikategorikan excellent itu mendapatkan $35-50. Dan untuk saat ini, posisi jumlah proposal itu adalah 800 proposal. Dan itu mungkin bisa menjadi insentif buat teman-teman untuk mencoba, at the very least, mencoba community advisor. Again, saya sendiri kayak masih ada pertentangan jiwa, do I share this dari awal? Tapi saya juga merasa ada tanggung jawab sebagai kayak community leader untuk, sorry, leader bukan kata yang tepat ya, community empowerer, bahwa saya akan melindungi teman-teman di sini, saya akan membimbing teman-teman di sini, dan saya akan mendorong semaksimal mungkin agar proposal teman-teman di sini tembus. Itu misi saya. Dan salah satu PR saya, selain mempergunakan strategi seperti itu adalah gimana mengembangkan Cardano di Indonesia. Itu PR besar. PR besar gimana agar orang itu makin tertarik dengan Cardano. Nah, kebetulan Mas Ketut di sini kan adalah content creator. Tadi saya sebut bahwa salah satu masalah utama Cardano itu adalah bahasa, which is berkaitan dengan terjemahan. Nah, the next step dari pembuat penerjemahan dari konten itu adalah gimana konten itu seksi, gimana konten itu mudah dicerna. Nah, itu next PR. Kaitannya dengan, sorry, Mas Ketut, saya lanjut sedikit tanya. Oke, mungkin tadi saya harus jujur dengan ngasih pil pahit bahwa ada situasi yang kurang mengenakan. Tapi di satu sisi, Eastern Town Hall in general menyadari itu. Karena itu mereka membuat kategori sendiri, Grow Asia, Grow Cardano. Nah, nanti di Grow Asia, Grow Cardano ini, semua yang berbasis Asia, itu silahkan kirim proposal di situ. Kita akan support, bukan kita, teman-teman yang kirim proposal di kategori itu akan dibimbing oleh semua tim Eastern Town Hall sini, dan kalian akan mendapatkan cap Eastern Town Hall, bahwa ini proposal sudah melewati bimbingan dari Eastern Town Hall. Artinya apa? Artinya ketika turun ke voting, itu udah ada branding, ini proposal udah lewat Eastern Town Hall nih, dijamin nih, sehingga tingkat kalian akan tervoting itu semakin tinggi. Nah, salah satu komponen yang saya lupa mention di awal, yang selalu saya mention ke Bro Dion, bahwa currency paling utama di Cardano yang sedang dikembangkan itu adalah reputation. Reputationmu dalam membuat rating yang bagus dalam CA, itu akan tercatat. Reputationmu dalam membuat proposal yang dapat dipertanggungjawabkan, itu akan dicatat. Dan itu mereka akan sedang mengembangkan algoritma sedemikian rupa sehingga tercatat secara otomatis. So, kalau ada bad actor, atau mungkin ada kayak kita pingin gaming secara selfish dari sisi kita, semisal bikin proposal bodong, eventually orang itu nggak akan pernah hidup lagi di Cardano. Kenapa? Karena Cardano itu beda dengan kantor. Cardano saat ini untuk Project Catalyst sendiri itu membernya ada 30.000. Untuk Reddit sendiri, ya mereka termasuk voter, itu membernya sekitar 200-300.000. So just imagine, punya reputasi jelek di lingkungan seperti itu, you're gone, you're dead. So itu sesuatu yang semua kita pikirkan. Nah, kembali ke soal gimana kayak komunitas kita semakin besar, that's PR. Jujur, yang saya lakukan selama ini itu adalah approaching komunitas SPO. Hampir dalam seminggu itu saya melakukan blasting 3 kali dalam seminggu. Dan pendekatannya selalu as simple as possible, yang selalu mengedepankan, hey, kalian kalau spend your time, kalian bisa dapat funding nih. Itu, sesimpel itu. Dan unfortunately, traction-nya kurang.
Beda dengan entah kenapa kalau semua kita apple to apple dari saya kan tadi bilang mention bahwa kita baru sebulan. Untuk di awal kita paling gede emang. Indonesia paling gede. Tapi kesininya membership-nya itu paling kurang. Nah itu yang suatu PR banget. Nah, dan mungkin Mas Ketut ada masukan atau seide soal ini. Membership tuh dalam hal apa, Mas Ian? Sorry, bukan membership, engagement. Jadi mereka gabung ke Project Catalyst, mereka bikin proposal, mereka ngobrol di sini. Kayak kalau semua kita klik di breakout room, kita lihat di grup Jepang nih, mereka konsisten every week. Nggak tahu mereka tuh ngomongin apa. Orang sebanyak itu ngumpul gitu tuh, itu gimana caranya mereka bisa ini dapat suara masing-masing, itu yang saya nggak tahu. Apakah ini suatu budaya or what? Itu yang saya belum nemu kuncinya. Ya, pertama-tama ini ya sekali lagi aku juga masih baru ya Mas Yan, tapi ya makanya diajak Mas Guntur juga kan di sini. Latar belakangku selama 5 tahun terakhir itu emang berkecimpung di dunia konten kreator. Aku bikin banyak hal di dunia konten, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, semua sosial media gitu. Dan juga kebetulan ngelatih banyak konten kreator juga dan berkecimpung banyak di ekosistemnya gitu, Mas Yan dan teman-teman gitu. Alasan aku tertarik blockchain itu bukan karena ya mungkin kayak Mas Dion ya, karena semacam pekerjaan atau industrinya. Alasannya itu desentralisasinya sih, tertarik gitu. Jadi ya menarik banget yang Mas Yan bilang, sistemnya ada tapi manusianya ya itu yang selalu emang jadi ini ya Mas ya, perdebatannya gitu. Tapi desentralisasinya itu menarik banget karena kedepannya content creator itu atau artis atau seniman gitu ya Mas Yan ya, juga itu bisa langsung directly monetize tanpa tengah-tengahnya ada orang berdasi gitu. Exactly. Which is ya konsep yang revolusioner banget, tapi menurutku banyak tantangannya Mas Yan di Indonesia, makanya aku juga pengen banget mendalamin gitu. Cuma jujur learning curve-nya tinggi gitu ya. Ini masih meratapi nih. Oke, ada community apa gitu, terus ada community apa veterannya gitu, terus voter dan seterusnya gitu. Tapi aku mewakili teman-teman yang lain juga yang let's say masuknya dari, kalau masuk dari jalur Dogecoin rasanya nggak usah dihitung ya Mas Guntur ya. Ini masuk dari NFT gitu lah, Mas Yan. Tapi boleh nyambung ngobrolnya nggak Mas Ketut? Karena ya mau nggak Mas? Ya. Karena saya salah satu fan-nya Kok Bisa nih. Jadi tadi baru lihat, gue nyari di Google namanya Mas wah langsung nyambungnya ke Kok Bisa gitu kan. Di LinkedIn gue add ya Mas. Anyway. Oke, sip. Anyway, sebenarnya kalau memang di content creating atau NFT memang, gue tadi baru nonton lagi videonya Charles Hoskinson yang dia mengenai masa depan NFT, sama tadi ada di grup tele ya, dia sama apa ya, Fractal atau saya lupa tadi di websitenya apa. Itu sangat bagus banget karena hilang. Halo Mas, ya. Jadi mungkin ya nanti kita bisa bikin sesuatu. Mungkin Mas Gunso, Mas Ketut itu bisa juga kalau ada ide apa kita bikin proposal, karena kalau yang saya lihat sekarang komunitas yang kita fokus aja di Indonesia, kita apapun yang terjadi sama Catalyst sama apa itu akan terjadi gitu ya menurut saya. Tapi yang saya lihat di sini blockchain di Indonesia ini kan baru booming ya. Booming itu biasanya ada dua hal yang terjadi, satu menjadi headline secara positif, satu lagi headline-nya negatif gitu kan. Nanti tiba-tiba ada scam coin untuk yang lain kena pengaruh gitu. Jadi menurut saya dengan latar belakang kita yang ada sekarang ini penting banget untuk juga bikin konten, create sesuatu konten yang mendidik gitu ya, arahnya edukasi. Karena menarik juga kan Mas Ketut juga kan masih belajar, jadi hal-hal yang basic itu memang susah dijelasin nih, memang di blockchain itu sangat-sangat susah. Saya hampir 1 tahun itu juga masih ngambang-ngambang gitu ya, kayaknya kayak baru learning something new gitu, kayak baru terus gitu, kok ketinggalan terus, emang speed-nya sangat luar biasa gitu.
Tapi basicnya sebenarnya cuma transparansi, ya kan, mengenai fairness gitu ya. Kalau kita mau bikin ekonomi yang cukup fair dan transparan, ya sebenarnya di sini gitu. Jadi, dan kita butuh nih bantuannya dari teman-teman itu untuk bikin konten-konten yang expert di konten gitu ya, yang expert di lain hal, di NFT, ada yang mungkin tadi Mas Desi bilang, saya juga senang bikin cerita, anything gitu ya. Kita harus sering-sering ngobrol, say hello gitu ya, kita mau bikin sesuatu. Menariknya adalah kalau yang Mas Yan ceritain, karena mereka punya treasury si Cardano Foundation ini yang sudah disiapkan. Kalau mungkin di blockchain lain mereka di burn koinnya gitu ya. Kalau ini enggak, si foundernya Cardano enggak suka burn koin. Dia lebih baik koin-koin atau apapun itu lebih baik di sebagai community empowerment. Jadi untuk treasury, untuk bikin bangun dApps, untuk katalis ini. Jadi kita punya project. Jadi kalau kita setuju nanti di Indonesia, kita sebenarnya di Indonesia itu butuhnya ini loh, gitu kan. Ada 3 prioritas. Satu mengenai tadi edukasi, satu. Yang kedua mungkin sebagai community empowerment kita perlu kayak kayak yang Mas Guntur udah kerjain, startup inkubator gitu. Kita butuh inkubator gitu kan di Indonesia yang bisa mengumpulkan dana tapi dalam tanda kutip harus secara legal juga. Saya sebenarnya lagi ngobrol sama teman saya yang di legal gitu ya. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba funding something gitu ya, terus kita create something, terus ditanya duitnya dari mana, dari Katalis, terus kita break some law gitu ya di sini ya. Ini perlu dipikirin loh Mas Yan. Legal standingnya seperti apa sebenarnya, nanti tiba-tiba misalnya kita bikin project nih, angka tertentu saya nggak tahu batasnya di mana kita bisa terima fundingnya dari luar gitu ya. Misalnya let's say di 500 juta gitu, atau saya nggak tahu nilainya kan. Ternyata ada barrier tertentu, kita terima uang sebesar itu untuk bangun sesuatu, itu ngelangkahin sesuatu gitu secara legal standing di Indonesia atau di mana. Saya nggak ngerti ya. Itu juga harus kita mulai lihat, tapi kemungkinan ke arah sananya sangat mungkin, karena kalau ngelihat progresnya di Indonesia gila loh. Saya ngeliatin teman-teman saya yang aktif di toko kripto, di komunitasnya, di BSC, itu mereka sangat aktif sekali gitu ya. Dan Cardano dengan approach yang lain gitu ya, itu saya rasa masih banyak yang bisa kita kerjain di sini. Itu sih, jadi hal-hal seperti itu yang kita mau nih. Mungkin ini sebagai pengingat juga Mas Andreas, kita mau bikin konsol ya. Kayaknya harus ditambahin tuh, ada legal console satu. Just in case kita, atau mereka bisa sediain foundation at least untuk lihat duduk seperti apa gitu. Nanti total nanti kita bikin a great idea gitu ya, $1 million idea gitu di sini, kita minta di Catalyst ke funded gitu, terus jadi masalah apa enggak gitu. Ada batasnya enggak? Itu ya sih, sharingnya dikit. Sorry tadi kepotong diskusinya. Ya. Di Mas Ketut kira-kira mau bikin proposal nggak Mas? Mas Guntur ini kan senangnya kan. Nah itu, iya. Nah itu sih paling apa ya? Semacam sebenarnya niatnya kayak pengen apa ya? Kayak dengerin dulu atau mahamin dulu gitu Mas Dion, to be honest. Kalau bikin proposal atau mungkin terlibat di project-project yang udah ada, atau saya nggak bisa ngeliat nih kayak tampilannya gimana gitu, current project tuh yang diterima tuh kayak gimana aja sih gitu. Kayaknya kalau langsung submit proposal nggak tahu ya, takut ya terlepas dari legal standing yang Jangan Mas takut, Dion jangan tadi, takut Mas gitu. Ketut. Maju tak gentar. Ini kayak ada malaikat bisikin gitu ya. Oke, mungkin yang paling sederhana kalau belum mau join bikin proposal atau belum mau jadi community advisor, nggak apa-apa. Yang penting beli dulu adanya, punya dompet, voting. Itu udah paling basic. Itu sudah. Udah ada, Oke, mantap. mantap. Cuma votingnya nggak ngerti. Oke, mungkin itu yang kita coba mau nanti kalau juga bikin. Kalau dibuka ada buka voting, kita bikin tutorial aja cara voting. Yes, di YouTube. On screen aja gitu kan. Terus sama ini Mas, mungkin kan berarti kan Fund 7 nih. Kita berarti harusnya kan nih Fund 6 sudah tinggal voting. Fund 7 kan menuju bikin proposal gitu kan. Itu jadi kapan Mas Fund 7? Nah itu dia. Kapan ya mulainya bikin proposal Fund 7 ya? November. Oh, November. Nah, bisa join voting di bulan depan berarti.
Oktober untuk yang Fund 6. Nah, itu Oktober yang Fund 6, mungkin nanti Oktober pertengahan ke November itu kita ngegodok ide-ide yang ada, bikin proposal baru sama teman-teman gitu kan, kurang lebih timeline-nya. Ya, termasuk idenya Mas Reza itu sebenarnya kembali ke yang saya mention lah, itu ada embrionya, itu bisa dikembangkan banget. Oke, soalnya itu bicara cuman kayak ketika kita bicara kopi kerinci, itu kan bicara biji kopi. Yang Mas bicarakan obat. Nah, itu tinggal diganti aja obat ke biji kopi menjadi obat. Cuman ada masalah yang tadi saya mention di chat. Itu secara kayak Bro Dion mention, legalnya gimana, secara etika medisnya gimana. Itu mungkin Mas Reza juga harus mempelajari hal-hal itu. Sehingga menjelang November. Sorry, nambahin. Kalau obat sebenarnya secara internal setiap farmasi itu, teman saya ada yang kerja di farmasi gitu ya, mereka sebenarnya lagi bikin blockchain sendiri, most of them yang gede-gede. Tapi bukan public blockchain, tapi internal blockchain. Itu hanya sebagai sistem supply chain mereka terhadap distributor. Karena yang terjadi sekarang adalah misalnya Mas Reza di OTC ya, berarti over the counter ini ya, channel ya. Jadi kadang-kadang OTC-nya katanya pada komplain kenapa nggak adil penyebaran distribusinya gitu ya. Misalnya obat A dan obat B kenapa nggak sama. Nah, mereka selama ini pakai internal server atau apa, kayaknya banyak dipertanyakan. Jadi mereka lagi bikin internal blockchain, tapi hanya untuk distributor mereka misalnya. Jadi untuk memastikan bahwa semuanya fair dari segi supply chain gitu. Tapi tidak, karena saya sebagai user sebenarnya, contohnya saya mau beli obat A gitu ya, saya nggak peduli sebenarnya ya, obat itu datang dari mana, saya cuma peduli bahwa obat itu asli, ya kan? Nah, membuktikan keasliannya itu kan dengan caranya banyak ya, apakah dari blockchain itu sendiri atau dengan sistem verifikasi mereka internal yang membuktikan bahwa itu asli gitu kan. Misalnya hanya scan QR code aja, kalau QR code itu ada di website manufakturer artinya itu asli, jadi match gitu kan, jadi bisa dibeli gitu misalnya. Tapi lagi-lagi masih banyak challenge di situ. Saya kemarin sempat ngobrol sama Kopi Korinci juga, itu juga challenge-nya ada karena begitu traceability-nya ada, sebenarnya yang memastikan bahwa inputnya itu benar apa enggak tetap fisik orang ya di lapangan. Tetap ada gap-nya kecil, tapi begitu data udah masuk nggak bisa diedit itu benar gitu. Jadi tetap ada faktor manusianya juga di sistem traceability, karena bisa bayangin di Kopi Korinci begitu mereka panen gitu ya, kopinya dia taruh di karung, dibersihin, difoto, terus di-scan gitu kan. Nah, waktu scan-nya itu apakah real time, apakah supervisornya itu 100% jujur, itu tetap ada sistem audit internal, tapi itu lebih teknis lah. Kalau saya ngobrol itu lebih ke sistem yang emurgonya, yang jual sistem yang akan mengaudit internally itu mengenai proses in-out datanya. Tapi in overall, ya itu datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kurang lebih sih itu sih Mas. Kalau mengenai obat ya, itu. Kalau yang saya sebenarnya yang saya tertarik adalah contoh saya medical record saya itu saya taruh di Google Drive. Saya punya drive sendiri yang saya secure. Semua medical record saya di situ. Saya cuma kasih tahu kalau ke dokter kemana medical record saya. Medical record kita kan sangat terpecah-pecah ya. Di rumah sakit A kita punya, di rumah sakit B ada juga, di rumah sakit C ada kan, nggak ada yang gabungin itu. Jadi kalau saya inisiatif setiap kali ada hasil lab, hasil diagnosa dokter, saya foto atau saya scan, saya taruh di Google Drive. Google Drive itu yang saya bawa-bawa kemana-mana dalam tanda kutip itu kan. Mungkin kalau dari segi user lebih menarik gitu ya. Mungkin kalau di soal medicine blockchain juga kemungkinan yang sekarang lagi hot itu Mas Reza itu obat-obat dalam tanda kutip sebenarnya suplemen kesehatan yang sekarang banyak yang nggak jelas datangnya dari mana. Mungkin itu yang lebih perlu di-trace daripada obat-obat yang bermerek menurut saya ya. Saya banyak suplemen vitamin ini, suplemen jahe itu gitu kan, atau yang sekarang apa kemarin empon-empon itu. Nah, empon-empon itu kalau bisa di-trace, traceability lebih make sense daripada mentrace si Panadol gitu misalnya, gitu kan. Mungkin itu saya kasih ini sedikit sih, kalau memang sekarang kan nanti trennya 5 tahun ke depan kan kita lebih banyak
non medical drugs gitu ya, lebih ke natural ya kan. Dan Indonesia kan banyak tuh mengenai empon-empon dan kawan-kawannya. Nah, kalau Mas Reza tertarik ke arah sana, men-trace itu lebih make sense dengan tujuannya ekspor sih kalau menurut saya ya, ekspor atau domestic consumption. Tapi kalau ekspor tuh keren banget kalau bisa ekspor. Contohnya untuk ya ini, untuk antiviral gitu-gitu ya, itu lebih menarik sih. Oke sih Mas. Sorry Pak, itu open ini. Makasih Mas Dion Oke. atas insight-nya. Benar-benar. Mas Yan, commute. Thank you. Ini sebenarnya kayak tadi kan kayak Mas Kut mention ada kekhawatiran kalau semua harus mulai dari bikin proposal sendiri. Tadi di awal saya nggak tahu Mas Ketut itu sempat dengar atau enggak, dari Eastern Town Hall sendiri mereka mengajukan 5 proposal kali ini. Dan 4-nya itu semua dapat rating 5, rating paling tinggi. Dan cuma 1 yang dapat rating 4. Artinya apa? Artinya kemungkinan ini semua itu bakal ke funding. Dan ketika mereka ke funding, kita bakal kekurangan orang. Karena tiap entitas ini mereka nggak saling bersinggungan, mereka punya fungsi masing-masing. Nah, mungkin sebagai kayak entry point buat Mas Guntur atau Mas Kutut atau Mas Reza, itu mungkin bisa dari situ. Karena selain entry point-nya itu entry point-nya itu selain sesuatu yang familiar with apa yang Mas Ketut dan Mas Guntur lakukan sehari-hari, entry point itu juga ada kompensasi yang makes our time worth it. Jadi nggak volunteer seperti saat ini. Saya aja yang rada gila, mau selama berbulan-bulan kerja nggak dibayar. Tapi itu kenapa saya mau kayak gitu? Karena teknologinya itu yang saya percaya. Bahwa teknologi decentralized itu yang saya percaya. Bahwa kenapa kok saya sampai coba menggait Mas Guntur, get over here. Nah, itu karena teknologinya itu saya percaya Mas Guntur ini bisa develop this way. Mas Yan, sorry gak motong. Boleh nggak kita sih ngelihat, kan gue baru ngelihat yang jadi supaya mereka kebayang, kita lihat aja yang Robert udah submit untuk East Asia itu. Gue lihat itu sih bagus ya, yang onboarding East Asia Today. Boleh nggak kita bahas sebenarnya ini mau apa sih? Jadi kayak contohnya, jadi kayak Mas Yan lagi mempromosikan proposal ini biar kita vote gitu. Jadi why do we should kita harus vote ini? Karena ini kan di sini ada startupnya juga, ada incubatingnya juga. Ya. Boleh nggak Mas? Ya boleh. Panjang umur. Kebetulan ini lagi saya nunggu emailnya. Sebentar. Oke, here we go. Oke. Yang onboarding East Asia Today ya. Ini yang gua bookmark. Oke. Mungkin untuk yang onboarding itu nggak saya bahas. Yang saya bahas itu adalah untuk entrepreneur. Alasannya apa? Karena yang onboarding itu masih general. General banget. Nggak tahu bosnya itu apa aja, itu kemudian bayarnya seperti apa. Suara itu bro, mic-nya kayak sedikit ya. Sorry. Oke, nah yang saya bahas itu nanti yang kebetulan saya pegang secara spesifik, yaitu adalah yang onboarding entrepreneur. Seperti Bro Dion, Mas Ketut, Mas Reza, Mas Guntur. Ini coba saya share screen, jadi biar langsung kebayang. Oke, apa sih? Pada lihat nggak, guys? Yes. Oke, sip. Monggo. So, ini pasti Mas Guntur mengena sekali di hati. Karena Mas Guntur sebagai pelopor 1001 startup, saya tahu 1000 startup, cuman secara branding seharusnya 1001, itu lebih keren soalnya. Dan ini bercerita soal Entrepreneur Month Program. Kalau selama di kasusnya Mas Guntur kan 1001 startup itu kalau nggak salah selama setahun ya Mas Guntur ya? Kayaknya 6 bulan ya sekarang. Aku nggak tahu sih. Sekarang gimana? Udah nggak tahu pegang. Ya. Oke. Nah ini konteksnya kurang lebih ke arah sana. Yang mengembangkan embrionya itu adalah Robert dari pengalaman dia di New Zealand karena dia sendiri. Halo Mas Divan, selamat gabung. Halo, welcome.
Saya lanjut present dulu ya Mas Divan ya ke teman-teman. Oke, thank you Mas. Nah ini ada Entrepreneur Week. Ini tujuannya ya seperti tadi, gimana agar mengajak entrepreneur itu agar tertarik membangun di atas Cardano. Salah satu caranya itu selama 2 minggu pertama dari 1 bulan itu adalah Zoom session. Jadi semua peserta itu saling berkenalan. Persis seperti yang Bro Dion mention, hey background kamu apa? Oh kamu dan 2 minggu itu dipergunakan agar pertama buat yang belum tim itu untuk membentuk tim, buat yang sudah punya tim ingin menambah tim agar lebih kuat. Itu tujuan virtual networking. Nah, berikutnya seperti sebentar. Oke. Nah, minggu keduanya itu bicara soal pitching. Shark Tank simpelnya. Minggu ketiga dan 4 itu adalah belajar bersama dari hasil pitching itu dengan para mentor-mentor, special mentor. Jadi semisal mereka udah pitching nih di yang minggu kedua nih, minggu 3. Mereka pitching soal NFT, mereka pitching soal apa. Nah, kalau seumpama dalam proses pitching ini itu masih dirasakan kurang, itu akan ada sesi breakout rooms selama minggu ketiga dan 4 agar memperkerucut pitching itu menjadi akhirnya suatu proposal. Endingnya tanggal 28 ini akan berbarengan dengan fase input proposal ke dalam Project Catalyst. Jadi jalan paralel. Tujuan kita mengadakan Entrepreneur Week agar kita kayak holding their hands untuk membuat proposal yang masuk yang sejalan dengan sistemnya. Harapannya ketika kita kayak hold their hands, proposal mereka tuh matang banget. Jadi kemungkinan untuk di voting tinggi, kemungkinan untuk di funding juga tinggi. Itu konsep dari Entrepreneur Month. Nah, ini yang pengen saya sharing. Ini masih kasar, ya. Please jangan dilihat serta-merta. Tapi kurang lebih ini adalah identified personalnya. Secara spesifik saya akan langsung call out ke Mas Ketut. Itu ada 2 poin yang mungkin itu bisa masuk ke Mas Ketut. Itu adalah graphic designer dan videographer. Seperti saya mention, itu ada 5 program, ya, dan tiap program itu membutuhkan graphic designer dan videographer. Nah, apakah Mas Ketut kayak tertarik untuk terlibat dalam hal ini? Monggo nanti saya share pitch. Saya share. Halo? Ya, Mas, lanjut, Mas. Nanti saya share semua datanya, termasuk dengan proposalnya, biar Mas Ketut itu. Sorry untuk voting sebenarnya, Bro Dion, itu mau saya arahin kalau semua teman-teman itu memang bisa voting dan mau voting, itu saya arahin untuk voting ke Bro Dion. Kenapa? Karena dari Eastern Town Hall sendiri itu mereka udah mendapat kayak semacam restu dari Catalyst. Jadi mereka sendiri akan support. Jadi bukannya kayak jumawa, tapi kayaknya untuk teman-teman Indonesia, please specifically support Bro Dion. Nanti Bro Dion cerita ya, mendetail soal proposalnya. Dan ini ada identified actions-nya. Dan kalau saya bicara soal Mas Guntur, saya justru kebayangnya Mas Guntur mungkin ya, kalau sama Mas Guntur ada waktu, of course, itu lebih ke arah kayak project manager juga. Mungkin. Karena ini kenapa kayak saya pengen bleed in Mas Guntur, itu tujuannya ya agar ya ini project berjalan dengan sebaik-baiknya. Udah di-mention tadi di awal sama Felix, awal sekali sebelum Eastern Town Hall itu dibuka, bahwa Senin besok kita akan berbicara soal gimana marketing Town Hall ini. Nah, ketika dia bicara marketing, oke, saya langsung kebayang Mas Guntur, ini pas banget nih untuk marketing dalam kaitan mengembangkan Town Hall, bukan marketing dalam kaitan memarketing Town Hall-nya sendiri. Nah, saya kebayangnya Mas Guntur.
ini kurang lebih kegiatannya apa, KPI-nya apa, sehingga jelas apa yang minta dihasilkan itu apa. Saya Ini buat maksudnya per negara harus ada bikin sendiri gitu ya, atau gimana? Yan? untuk yang Entrepreneur Month Week ini itu cuma 2 negara, either Indonesia atau either Vietnam. Siapapun yang ready. Itu yang kita belum. Yes. Mas Yan, sorry ini biar benar-benar dari basic lagi. Berarti ini bukan proposal ya Mas ya? Atau ini proposal? Ini proposal. Salah satu. Ini proposal. Oke. Ya. Ya. Tapi posisinya dia bisa sudah masuk. Kemungkinan besar akan didanai. Kemungkinan besar. I see. Ya. Kenapa saya sharing? Ini proposal yang bikin siapa, Mas Bro Yan? Ini yang untuk yang bagian ini aku yang bikin. Saya yang bikin. Jadi nanti saya share di chat. Ya, langsung jelas sih Mas Yan. Langsung jelas ya. Kalau kelihatan kayak gini. Oke. Terus ini ada roadmap-nya. Jadi semua clear lah tanggung jawabnya apa. Ini ada KPI-nya. Ini sangat jelas ini. Iya makanya langsung. Yang di ini bro, di posting dong yang lo submit di Project Catalyst itu kan cuma one pager aja kan. Itu simple tapi ini kan attachment kan artinya kan di dalam project itu kan. Ya. Itu juga. Tapi gini guys, makanya ini kembali ke ini yang saya harus berat hati sharing ya. Ketika Bro Dion nggak tahu Bro Dion sempat lihat nggak ya proposal NFT saya yang awal itu juga kurang lebih detail lagi sampai upil jatuh kemana mungkin orang tahu gitu. Cuman di situ ada memang saya nggak lengkap dalam artian saya nggak ada developer untuk developer Haskell-nya itu saya terima. Tapi ketika saya membaca reviewnya, itu nggak semua orang tuh paham. Mas Ketut, Mas Guntur, Bro Dion, semua di sini paham. Tapi voter mereka belum tentu paham. Mereka bilang, wah ini terlampau ribet nih. Well, that's the point. Ribet agar tahu ini bakal seperti apa. Tapi itulah yang the human factor masih belum hilang dari blockchain. Tadi kayaknya ada yang mau nyambungnya. No? Salah? Saya salah dengar? Oke, saya lanjut. Jadi, makanya reputation itu penting sekali. Makanya saya bersyukur bahwa Grow Asia, Grow Cardano itu tembus, karena itu teman-teman nanti bisa masuk di situ dapat stempel, oke, ini udah di stempel oke sama Eastern Town Hall. Ini kan ada Entrepreneur Month, yang nyambung sama Fund 8. Nah, itu otomatis siapapun yang ikut di sini juga akan mendapat cap, wah ini udah lewat para dedengkot katalis nih. Ini bakal gampang nih, rating sama votingnya bakal tinggi. Itu yang unfortunately saat ini masih seperti itu, tapi no worries ya. Kita bisa cari strategi dan kenyataannya strateginya berhasil. Kenyataannya Eastern Town Hall walaupun cuma seperti itu Bro Dion tanpa attachment sama sekali, tapi mereka dapat 5 rating. Itu gila sih. Itu just proves my point. Human factor masih belum bisa hilang dari code. Orang bisa bilang code is God, tapi belum. Ini boleh saya stop share? Atau mau dilihat? Ya. Okay. Kalau boleh di-share, ini sih Mas. Oke. Link ke Project Catalyst-nya di mana, Bro? Ini nggak ada. Ini di take out dengan alasan karena itu waktu itu ada keterbatasan waktu sehingga ketika membuat keputusan itu harus dilakukan secara individu, which is bertentangan dengan the spirit of blockchain yaitu decentralized. Jadi makanya ini nggak dimasukkan karena ini terlampau mewakili saya. Tapi nggak apa-apa. Apa? Nggak ngerti gue. Jadi nggak intinya. Nggak paham juga. Banyak bisa di vote ya kayak gini ya. Jadi gini, mungkin kan sebenarnya kan yang kita mau lihat real case-nya kan yang ada di Project Catalyst. Sekarang kalau gue lihat di Project Catalyst web itu adalah yang disubmit sama Eastern Town Hall ada sekitar 6 proposal.
Kalau gue nggak bisa share screen sih ya, mungkin bro. Saya stop ya. Nggak tahu, gue bisa nggak sih share screen? Bisa. Nggak bisa nih, host di share. Ada share screen di sini? Nggak bisa ya? Bisa dibuka nggak, bro? Di mana? Di share screen ya, dicentang biar all participant can share. Oh, kayaknya itu harus host nggak bisa deh. Ya, host nggak bisa. Harus ada hostnya. Kalau ngelihat di idea scale, gue susah jelasin ini. Jadi di idea scale itu gue lihat idea contributed by Eastern Town Hall itu sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Catalyst School, Eastern Hemisphere, ada Eastern Town Hall Team Operation, ada Connecting East Asian Entrepreneurs, itu kali ya. Terus ada Connecting Asian Voters and Proposal, ada Onboarding East Asia Today, and Grow Cardano. Kalau maksud gue gini, kan, oh ya mungkin sharing sama teman yang lain. Jadi begitu kita punya wallet Yoroi itu, kita register atau pakai Daedalus, itu kita register untuk voting, kita voting power kita itu kan numbers of ADA yang kita hold waktu di masa propose itu. Jadi kita di snapshot gitu ya, di screenshot sama mereka. Dan kita bisa propose beberapa proposal, jadi nggak cuma milih satu, jadi bisa multi vote gitu kan. Jadi kita bisa, dulu saya pernah mikir kalau dikirain setiap kategori kita ada limitasi untuk cuma boleh satu vote, ternyata kayaknya enggak gitu. Jadi setiap apapun proposal yang kita anggap keren, kita bisa kasih bintang yang sesuai dengan apa kita ya. Dan nanti waktu kita udah case vote, baru sama mereka dihitung berapa voting power kita. Dulu di awal-awal Catalyst ini, saya ngobrol, wah ini berarti dalam tanda kutip, kalau mengerti tokenomics-nya ADA, Japan harusnya in the lead. Kenapa? Karena dulu Cardano ICO-nya di Jepang. Dan big backholders kemungkinan dulu harus paspor Jepang, gitu kan. Jadi mungkin kenapa mereka grow di sana cepat, tapi dengan tokenomics-nya yang didesain oleh oleh Charles itu sebenarnya nanti jumlah wallet itu akan berimbang seiring waktu, mungkin sekitar 2-3 tahun lagi akan berimbang dari seluruh wallet gitu ya, kurang lebih ada caranya mereka membuat itu menjadi fair gitu kan. Jadi waktu itu saya ya udah nggak apa-apa as long kalau menurut saya, kan sekarang mereka fokus ke Afrika, karena mereka Cardano ada a big deal sama African nation gitu ya, salah satunya Ethiopia, setahu saya next-nya ada Tanzania, terus dia sama Georgia juga ada deal soal DID. Menurut saya the next focus harusnya adalah Southeast Asia. Jadi menurut saya nih ya, karena saya percaya bahwa kenapa Afrika dilirik sekarang, karena memang dari segi demografinya memang sangat cocok. Tahun 2020 sampai 2025 itu Afrika menjadi the golden generation di sana. Dan Indonesia atau Southeast Asia, Malaysia, Indonesia, mungkin ke Thailand, ke Philippines gitu ya, itu akan golden generation-nya di kita tahun 2025, kurang lebih 2025 sampai 2030. Jadi next setelah Afrika menurut saya pasti mereka akan grow Southeast Asia gitu, dan salah satunya kalau pernah lihat YouTube-nya Asia apa si yang bikin rumor-rumor mengenai Cardano, mereka udah notice nih Indonesia ada di roadmap mereka gitu, karena kita dari jumlah pemakai internet dan lain-lain itu sangat growth-nya sangat gila. Nggak mungkin lah Mark Zuckerberg datang ketemu Jokowi di pasar kalau kita bukan potensial gitu kan. Itu yang jadi alert buat kita juga, buat yang entrepreneur, kalau kita juga harus kirim sinyal ke Cardano Foundation, ke Cardano Community bahwa hey Indonesia, I know bahwa kita ini adalah pasar loh, kita punya voting power nantinya atau punya user base yang sangat gede. Dan yang salah satu yang kita akan sayangkan kalau developer atau entrepreneur Indonesia nggak terekspos sama market ini gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita dikonsum lagi dari Western Hemisphere gitu ya. Jadi kita harus bikin sesuatu yang nggak cuma buat domestic consumption, kita konsumsi untuk keperluan Indonesia, tapi yang bisa dipakai juga untuk globally gitu ya. Kapan lagi kita bisa punya aplikasi atau punya platform yang bisa dipakai sama masyarakat global gitu kan, kalau kita nggak manfaatin momentum ini gitu ya. Dan mumpung Indonesia baru mulai nih, South Asia baru mulai, kita punya banyak kesempatan gitu. Cuman gimana caranya bagusnya
timnya Mas Ian yang Eastern Hemisphere itu mudah-mudahan nanti yang Januari ada Incubating Entrepreneur Week atau month itu bisa maksimal kita di sini Mas, supaya kita bisa ngejaring ide-ide yang bagus di community biar nanti masuk gitu. Jadi 2022 kita bisa grab banyak peluang gitu lah dari Eastern Hemisphere gitu. Kurang lebih sih itu sih. Saya coba encourage terus gitu ya ke teman-teman, semoga yang punya, apalagi Mas Guntur punya community yang besar di startup, di apa, coba diingetin bahwa generasi blockchain, generasi 3 Cardano sudah ada smart contract. Ini kita lagi di masa awal untuk implementasi, mereka punya banyak funding untuk seperti hal ini, dan yuk kita bikin aplikasi yang keren-keren gitu kan, on top of Cardano gitu. Saya rasa sih itu mudah-mudahan yang Eastern Town Hall juga bisa nangkap, dan dari 6 ide yang disampaikan itu harusnya sih ke arah sana ya Mas Yan ya. Saya ngelihat semuanya arahnya adalah empowering Southeast Asia tuh. Fokus di Asia. Mike. Yap, semuanya fokus di Asia. Karena tadi kayak Bro Dion mention, Cardano tuh pertama tuh di Jepang. Cuman anehnya di Jepang itu mereka semacam kayak mati suri. Terjadi kayak masa di mana nggak banyak kegiatan, salah satunya dipengaruhi oleh belum meluncurnya smart contracts. Jadi smart contracts ini itu adalah yang akan membuat aplikasi itu bisa berjalan semestinya. Dan smart contracts baru meluncur 12 September ini. Nah, harapannya dengan adanya Eastern Town Hall dengan segala usahanya, itu orang-orang Jepang itu baru mulai gerak, dan which is terbukti. Kayak kita lihat, kayak tadi saya mention itu di tiap minggu mereka room-nya itu isinya bisa 30 sampai 40 orang. Cuman menangnya kita tahu nggak guys apa? Kita ngobrolnya paling lama. Kadang bisa 2,5 jam, 3 jam. Cuman mereka menang quality man. Ini kita berkualitas, beda gitu. Tapi ya itu harapannya dengan Eastern Town Hall semuanya tuh pada bangkit. Tiap negara pada bikin sendiri. Jadi nantinya nggak melulu semua dikoordinir oleh Eastern Town Hall, tapi nanti ada Indonesian Town Hall, Japan Town Hall, Korean Town Hall, dan seterusnya. Eastern Town Hall cuma pematik, selebihnya terserah komunitas. Oh iya, Bro Yan, ada diskusi nggak sih sama tim Eastern Town Hall kalau voter powernya, misalnya let's say kita nggak ada yang tahu ya sebenarnya, tapi siapa tahu aja di Jepang, apakah kita harus ngobrol sama tim Jepang gitu ya, hey kita ada 1-2 proposal keren loh di luar Jepang yang mungkin you can gitu ya, untuk di upvote gitu ya, istilahnya kalau di Reddit ya, supaya Jepang community bisa lihat nih, bantuin dong kita yang di satu rumpun nih gitu kan. Itu mungkin perlu dikasih tahu, karena kan nggak tahu asumsinya seperti itu, tapi bisa jadi enggak gitu kan. Siapa sih voter power itu ada di mana gitu. Karena sejauh mana kita bisa ke vote, sejauh mana kita ini, percuma kalau votersnya juga kurang kan powernya. Tapi at least kita bisa berusaha di situ. Dan yang kedua, mudah-mudahan si Eastern Town Hall yang bikin proposal itu nggak ada funding ya. Jadi nggak ada funding to fund something gitu ya. Jadi lebih ke menseleksi, mengkurasi proposal-proposal yang bagus, atau nanti dia ada fund yang bisa di pass through ke yang kecil-kecil. Misalnya gue minta fund cuma $5.000 gitu. Bisa nggak nanti kita menginduk ke Eastern Town Hall big proposal gitu, daripada maju sendiri? Ya, exactly. Saya pecah menjadi 2 poin ya. Perlu nggak sih kayak kita lobby ke orang Jepang? Ya itu yang dilakukan Eastern Town Hall. Kita kayak semua di sini kita ngelihat bahwa ada komunitas Jepang, ya itu salah satu usaha kita. Kita menyadari itu. Kedua, soal apakah Eastern Town Hall ini nanti diberikan mandat lebih besar? Betul. Kita di salah satu proposal itu di Grow Asia, Grow Cardano, itu ada penyebutan kasarannya, hey,
kantor pusat Cardano kasih saya uang, dan uang itu yang akan saya pergunakan untuk memperbesar pertumbuhan Cardano di Asia Timur. Kasarannya seperti itu. Salah satu metodenya itu adalah berkaitan dengan sistem Cardano, yaitu stake pool. Buat yang belum tahu apa itu stake pool itu gampangnya adalah kayak bank. Jadi kalau selama di Ethereum atau di Bitcoin, cara mereka untuk mendapatkan koin, ETH dan BTC itu adalah dengan mining. Harus beli GPU, harus beli punya pabrik VGA dan seterusnya. Nah, di Cardano nggak perlu seperti itu. Jadi cukup ada satu orang yang bikin stake pool, dan itu bisa macam-macam caranya. Salah satunya pakai Raspberry Pi. Itu cuma segini ukurannya. Itu alat komputer nggak tahu apaan tuh. Dan itu kita bisa bikin stake pool segini. Dan stake pool itu bisa megang dana berjuta-juta, cuman segini. Itu kerennya Cardano di situ. Hemat energi, murah, siapapun bisa jadi bank. Dan Eastern Town Hall pengen jadi bank. Tapi tolong, saya pakai bank itu hanya untuk memudahkan penggambarannya. Jadi sama sekali sistemnya nggak kayak bank, tapi biar gampang aja. Dan nantinya, ini saya share sedikit, ketika Eastern Town Hall udah dikasih bank sendiri, pendiri Eastern Town Hall itu adalah juga pendiri Catalyst School, ya. Dan selain pendiri Catalyst School, dia juga pendiri Catalyst Swarm. Dia juga pendiri WADA. WADA itu adalah usaha Cardano untuk mengembangkan Cardano di Afrika. Nah, 4 entitas ini itu nantinya punya bank masing-masing, dan mereka akan bicara. Mereka akan bicara, dan mereka akan, ini rencana besar ya, rencana kedepannya, mereka akan mengeluarkan token sendiri. Jadi bukan lagi ADA, tapi mereka akan mengeluarkan token sendiri, yang punya nilai sendiri. Dan itu yang akan diperdagangkan di dalam entitas ini. Dan entitas ini nantinya, saya nggak mau mendalui takdir, so knock on wood, tok, itu nantinya akan besar banget. Nah, bayangin aja Eastern Town Hall Indonesia akhirnya 20 juta member ikut, oke. Korea 10 juta. Kasarannya untuk Eastern Town Hall itu mungkin ada 80 juta yang ikut di Eastern Town Hall. Terus ada Afrika, itu mungkin 100 juta. Terus ada Catalyst Swarm dan seterusnya. Oke, katakanlah 200 juta member di 4 entitas ini. Nah, bayangin kalau 4 entitas ini mengeluarkan token yang diperdagangkan oleh 200 juta orang ini. Dan token itu harganya, kalau kita mau bicara tokenomics, arahnya ke sana. Kurang lebih seperti itu, Bro Dion. Iya, memang harus yang seperti saya lagi bikin proposal saya juga kan arahnya ke sana. Nanti kita akan ada token community Indonesia gitu, di mana kita mudah-mudahan bisa dapat circular ekonomi sendiri di within the hemisphere gitu ya. Terus nanti mungkin token itu bisa berdagang juga dengan tadi token-token di Eropa, di mana yang dalam Cardano ecosystem semuanya. Pool, oke, pool. Sedikit diskusi dengan soal pool nih. Tadi di side chat ini, mumpung ini sebentar lagi gue mau pamit soalnya mau maghrib, tapi coba saya jelasin sedikit. Jadi stake pool itu tadi Mas Yan udah jelasin bahwa itu kalau dulu pernah download BitTorrent gitu ya, kurang lebih stake pool itu kayak begitu ya. Jadi distributed computing gitu ya, yang menjadi validasi. Jadi kalau di dunia banking, kurang lebih si komputer yang kita bayar 6.500 per transaksi itulah yang melakukan itu kan ada Swift, ada BIS gitu ya, Banking International System atau apapun itu yang memvalidasi bahwa transaksi itu sudah selesai terjadi, itu adalah stake pool operator kalau di Cardano. Jadi mereka yang menjadi computing power untuk menverifikasi komputer. Nah,
Stakepool operator di Indonesia masih sangat sedikit, yang terdaftar kurang lebih ada 4 atau 5, yang aktif hanya 3. Ada Cardanesia, ada Kawan, sama ada iCrypt. iCrypt ini punya Piggy token sendiri, nanti itu lebih teknis. Tapi ini tiga stakepool pelopor di Indonesia ini yang kita lagi coba support juga supaya mereka juga aktif gitu ya. Aktif maksudnya bisa go global, karena kalau yang tadi Mas Divan bilang, apakah masalah marketing? Yes. Jadi di awal Cardano kayaknya mereka lebih fokus ke teknis, cara menjalankan stakepool gitu ya. Secara teknis saya juga nggak ngerti, makanya saya banyak ngobrol sama mereka. Tapi sebenarnya sesimpel kalau mau benar-benar dalam tanda kutip cara bego gitu ya, kita sewa server aja ke Google, ke AWS, ke misalnya atau Amazon. Kita sewa computing power di sana, kita bikin, kalau nggak salah itu perlu 1 core untuk developing blocknya untuk konfirmasi, sama 2 relay atau gimana lah gitu ya. Jadi kurang lebih kita sewa 3 slot gitu, itu udah jadi stakepool operator, udah menjadi sesuatu yang bisa dijalankan, karena syaratnya kan ada computing power, nggak perlu GPU, tapi perlu internet, ya kan, sama 24/7 kan. Jadi banyak yang pakai cloud computing kayak Google atau AWS. Nah, tadi di Mas Guntur kita tadi ngomong Raspberry Pi gitu, itu salah satu project yang saya lagi ngobrolin sama SPO di Indonesia. Gimana caranya empowering di Indonesia itu banyak SPO baru yang nggak ngerti teknis tapi bisa jalanin, apalagi dengan Raspberry Pi gitu ya yang murah. Karena tinggal bottleneck berikutnya tinggal internet. Jadi kalau internetnya di atas 10 mega, apakah udah bisa atau enggak gitu kan? Itu lagi saya mau coba nih, saya lagi mau coba setup, nanti mungkin jalan di testnet, berhasil apa enggak. Tapi ide besarnya adalah kalau Raspberry Pi ini bisa jalan gitu ya, so anybody di Indonesia bisa menjadi validator dan bisa mendapatkan passive income dengan minimum technical technical advantage gitu. Yang saya agak kagum dan tapi sedih juga, ada namanya satu pool namanya Malu, MALUU, itu adalah orang Australia kalau nggak salah. Tapi dia bikin stake pool untuk social purpose di Papua. Dia semua hasil stake pool-nya, kan karena itu kan lumayan ya, revenue dari stake pool itu cukup besar. Kalau yang di Cardanesia mungkin suka pantau berapa Mas Adi menzakatkan 10% dari keuntungannya. Jadi kalau Mas Adi kemarin zakatnya 8 juta, bisa kebayang dong itunya revenue itu kalau ya kan dia karena dia komit untuk 10%-nya masuk ke zakat. Jadi secara revenue stream cukup dan itu bisa menjadi model bisnis yang bagus. Saya rasa cuma 3 atau 4 stakepool di Indonesia sangat kurang. Saya kemarin tuh sempat ngobrol sama SPO gimana caranya kita bisa jadi doubling setiap tahunnya. Jadi dari sekarang ada 4, jadi 8, jadi 16. Apa sih kesulitannya stakepool Indonesia gitu kan? Reaching global ini, global audience gitu kan, itu salah satunya. Jadi apalagi sekarang bisa pakai Raspberry Pi itu gampang, pakai virtual server ya benar, maksudnya untuk bisa reliable, bisa ya itu menarik banget jadinya, banyak yang bisa dieksplor untuk menjadi revenue stream, bisa menjadi ekonomi, community ekonomi gitu ya. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman di SPO, bisa nggak sih salah satu jadi koperasi itu kita jadiin stake pool gitu kan, contohnya ya koperasi desa gitu ya. Nah itu yang lagi kita coba lihat gitu kan, bisa nggak sih gitu. Jadi nanti mereka bisa generate revenue dari situ gitu ya, dari passive income dari situ economic ininya growth-nya terjadi gitu. Ini agak jauh ngomongnya, cuman ya begitulah kalau ngikutin Cardano karena kemungkinannya hampir unlimited. Jadi saya juga lagi coba. Mudah-mudahan nanti Oktober nih gue lagi mau coba pakai Raspberry Pi. Itu susah apa karena saya nggak ngerti teknis, sama kayak Mas Ian juga gue nggak ngerti CLI gitu ya, cuman tahu DIRP, DIRW dulu ya buat main Digger gitu kan. terus yang kalau gue bisa jalanin harusnya yang lain bisa gitu. Jadi gue mau coba karena modalnya juga kan murah ya, nyoba Raspberry Pi di rumah, pasang internet gitu, coba jalan nggak apa enggak gitu di testnet gitu ya. Itu sih lagi diskusi. Kalau Mas Guntur tertarik juga jalanin itu, ya boleh kita sama-sama belajar, Mas. Yuk, tertarik Ada aku. Mas Divan juga, iya. Kayaknya menarik nih Raspberry. Karena kan aku tahu Raspberry kan dia mini Linux ya. Kalau Linux sendiri kan juga pegang, jadi kayaknya sih bisa pelajari.
Jadi Oh ya, teknis. makin ya penasaran sebenarnya untuk teknisnya, dari sisi teknisnya. Dari kemarin-kemarin pengen belajar sisi teknisnya juga, gimana caranya jadi SPO atau apa-apa itu yang Iya, iya. semua Saya elemen ekosistem dari ada Cardano link ini. lagi tuh nanti tuh yang cara sebenarnya yang paling sederhana Raspberry Pi. Terus kalau nggak salah dia karena sekarang udah jalan di smart contracts, jadi dia saranin pakai Raspberry Pi yang 4, yang 8 GB, terus mungkin SS apa ya lah, saya nggak tahu, RAM-nya kayaknya mereka pada. Saya ikut ada ininya Mas, ada saya ikut Discord-nya si Berry Pool itu karena yang hardcore ARM operator ada di situ. Jadi saya suka ngintip aja mereka lagi ngomongin apa gitu, masalah perlu upgrade sejauh apa sih. Ada Discord-nya kalau itu di Berry Pool itu. Itu orangnya juga baik banget itu, ngobrol biasa aja itu di Discord, mereka jawab terus. Oke, nice. Oke, Bisa nih, saya nambahin SPO. menarik Mas, nanti itu ada lagi tuh project di on top of SPO tuh banyak bisnis juga di atas itu mungkin nantinya. Itu aja sih, teman. Sorry Mas Yan, gue selalu motong-motong nih, tapi gue mau pamit duluan nih, udah maghrib. Aku juga teman-teman, Mas Yan dan lain-lain. Oke. Mas Guntur, thank you ya. Thank you. Ini sebenarnya kita udah overtime, tapi thank you banget ya udah datang. Oke, nice talk, nice discussion, bro. Ya. Thank you, Mas Dion. Dion. Next week. Mas Divan. Ya. Bye. Mas Divan, kalau kita masih mau ngobrol boleh ya Mas ya? Oke, mau udahan dulu. Oke. Bye-bye. Bro, mau ngobrol lagi atau bye? Ya udah, kayaknya menarik sih tadi. Ini udah balik ke Eastern Town Hall lagi atau udah nih? Enggak. Masih di sini karena ini kebetulan English masih jalan ya. Nah itu ada yang aku menarik, aku pengen tahu di English. Ada Troy, jadi dia itu bicara nyambung ke pool. Jadi mungkin yang lagi hot ya. Nah, aku nggak suka. Ya tapi lagi hot soal robot. Udah ada yang pernah nawarin robot MLM tuh? Belum. Oke. Buat ini ya, buat untuk trading. Kayak script gitu ya? Ya. Trading, Trading script. Jadi kita tinggal masukin bond system, bam, ngasilin keuntungan. Tapi jeleknya, dia itu digabung dengan sistem LMM, ya, yang dia jualannya seperti itu. Nah, bahwa kalau kamu bawa ini, kamu dapat $30. Downline-mu satu downline $30. Kalau kamu udah level tertentu, satu downline-mu $50. Nah, kenapa aku bilang itu jeleknya? Karena karena pakai MLM. Tapi kalau sebenarnya dipikir, stick pool itu sebenarnya juga MLM. Kan dia bank. Iya sih. Ya kan? Ya, Ngajak. I don't know. Aku agak bingung sih itunya, sistem stake-nya itu di gimana persisnya ya. Ya aku masih mau pelajari juga sih. Emang kayak MLM persis ya? Ya soalnya kita mengajak orang untuk datang ke bank kita. Datang ke sini, nanti saya kasih bunga kamu segini loh. Kamu tiap epoch dapat reward segini loh. Itu bedanya dengan MLM apa coba? LMN juga sama kan? Hey, kamu kalau jadi downline-ku, kamu ini loh. Kamu dapat benefit. Nah, itu yang aku pikirin. Soalnya ketika si Troy dia dari Bali, ketika dia menjelaskan sistem robotnya ini kalau seumpama dia di packagingnya bukan dalam packaging MLM, itu kayaknya akan jadi one two punch yang dahsyat banget. Ada stake pool, terus ada si robot ini. Aku nggak bisa menjelaskan secara bagus lewat lisannya. Semua ada di sini. Cuman pribadi aku melihat ada potensi di robot ini. Jadi semisal oke, right? Kita datang stake pool, kita nabung. Cikring, nabung. Tapi di bank itu ada teller. Halo Pak, itu kalau Bapak pakai sistem kita, program apa dari bank ini, Bapak akan mendapatkan keuntungan A, B, C, D, F, G. Aku sih kebayang kayak gitu. Cuma secara teknis sama sekali aku belum nyampe. Ya. Ya itu pengen tahu sih detailnya dari kayak
flow-nya itu kali ya, flow-nya, like what's happening ketika staking, terus habis itu gimana, like ini aja sih jalurnya gimana sih, flow-nya gimana sih, journey-nya itu yang aku masih pengen tahu. Pribadi, I can't give you a super detailed answer. Yang cuman saya bisa share bahwa ada yang namanya epoch. Every epoch itu akan ada reward. Nah, reward-nya itu yang aku belum paham secara spesifik. Yang aku paham, if that kalau bank itu, si stake pool itu dia sampai ke limit sebelum menjadi jenuh, which is 60 jutaan, itu kesempatan dia untuk writing block itu akan semakin tinggi. That's what I know. Tapi secara spesifik, secara teknisnya, aku kurang paham. Mungkin Mas Stefan tadi kan sempat lihat mention soal Raspberry Pi dan seterusnya. Mungkin Mas Stefan ini enggak ya punya kepengetahuan teknis enggak ya lebih mendalam soal stake pool ini? Kalau nggak salah Mas Ivan tadi dia dari dokter sih background-nya. Oke. Well, kurang lebih gitu sih. Oh, nggak ada. Oh, oke. No worries. Thank you. Kirain masih ngomong anak, Mas Divan. Thank you dah. Ini klarifikasi. Itu makanya aku penasaran banget. Ini sampai sekarang si Troy belum keluar nih dari roomnya. Makanya aku pengen tahu apakah mereka. Kenapa? Lanjut ke situ aja. Lanjut ke setup itu. Kacau. Ada Raspberry Pi nganggur. Kan saya nggak mau dipakai. Seandainya bisa jadi pool operator kan lumayan banget gitu. Iya. Nah, saya tahu soal si Raspberry Pi, saya nggak bisa bicara soal teknis ya, Mas Divan. Please, jangan jadiin saya sumber teknis. Si Charles Hoskinson itu kapan hari, yaitu dia mamerin Raspberry Pi-nya ini dan makanya saya kaget dengan alat yang hanya cuma segini, itu bisa menjadi stake pool. Itu aku yang, oh my God, ini harus dipelajari nih. Dan itu sesuatu yang sayangnya saya nggak bisa memberikan jawaban ke Mas Divan. Mohon maaf. Tapi kalau Mas Divan pengen tahu cara bikin proposal, strateginya harus gimana, oke, saya bisa jawab 24/7 di Telegram. Ini saya share lagi semua channelnya. Barangkali Mas Divan belum dapat. Itu saya ready tiap saat untuk Mas Divan tanyain. Ya karena saya pengen kita maju, saya pengen Indonesia itu nggak kalah. Nah, kita banyak orang jago. Nah, itu saya share di chat ya Mas Divan ya beberapa link. Itu silahkan sama TG-nya, minimal TG-nya Mas Divan. Kalau bisa untuk gabung sekarang biar saya bisa sharing segala detail dan biar Mas Divan bisa nanya apapun tentang Project Catalyst atau saya bisa gabung di Eastern Town Hall bagian mana. Nah, itu nanti saya pasti bantu. Telegram saya langsung Telegram. Maksudnya apa Telegram saya? Ya, tinggal klik aja Mas, yang linknya yang di chat itu nanti ke web page. Nah, ada web page, nanti klik join through app. Kalau udah join, nanti kita bisa koordinasi. Saat ini memang masih mati suri karena saya habis jadi community advisor menilai proposal. Nah, mulai minggu depan. Telegram ya pasti ya. Gimana? Joinan Telegram ya. Ya. Mas Divan nggak pakai Telegram kah? Pakai. Okay. Ini saya udah join Telegram ya. Oke, awesome. Thank you Mas Divan. Nanti kita sering-sering ngobrol. Saat ini masih kosong melompong, nggak ada konten, tapi nanti saya isi. Ya, terakhir ini yang tanggal 31 Agustus kan ya? Benar ya? Eastern Town Hall Indonesia ya? Oh, oke, itu ada 2. Oke, benar-benar. Nggak apa-apa. Di situ dulu nggak apa-apa. Jadi kalau yang channel itu, Mas Divan nggak bisa komunikasi. Ini saya udah bikin channel baru. Oh, chat ya? Ya. Ya. Berarti tinggal saya search di Telegram ya? Ya. Oh nggak ada ya? Apa ada share linknya nggak ya?
Oke, sebentar. Saya share link. Soalnya nggak ada linknya yang ini. Aduh, sayangnya di laptop saya satunya, tapi Oh, untuk yang ada udah. 20 member ya? Yes. Iya, Tuh. iya. Benar. Itu saya udah sebelum grupnya. Sip. Thank you Mas Ivan. Yes. Saya nggak, itu sih nggak ada kepikiran proposal apa-apa, cuman lihat-lihat aja. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti Gak saya apa-apa, racuni Ivan. Mas Saya Diva. juga kayak gitu. Awalnya juga cuma lihat doang. Nanti saya racuni kalian. Tiap minggu datang aja Mas Ivan biar kenal sama yang lain. Kan kayak gitu kan komunitas kayak ya seperti komunitas biasa ya. Kayak kita mesti datang walaupun nggak ngerti apa-apa. Sering datang mending lama kenal gitu. Ya, siapa tuh nanti ada yang berhubungan sama kesehatan gitu kan bisa. Ya. Ya, ini kayaknya semua dari di komunitas ini kan emang ada ketertarikan tentang ada ya, tapi kan karena masih kecil ya kita komunitasnya, jadi kayak kita masih harus saling kenal dulu. Ya seperti biasa lah orang Indonesia kan mesti kenal dulu ya sebelum bisa bekerja sama. Ya. Jadi nanti dari situ baru tahu Mas Ivan dari dokter, terus Mas Reza dari farmasi atau matematika, dari guru matematika nggak usah ya. Lagi gitu terus nanti baru bisa di mapping lah. Ini bisa diapain nih, bisa kerja sama kayak apa gitu. Benar. Sekedar bocoran Mas Divan, saya nggak tahu nih saya bisa membocorkan sejauh mana. Kebetulan saya lagi berusaha meracuni teman saya yang dia lagi bikin sesuatu, alat medis sesuatu agar dipakai di Cardano. Nah, Mas Divan ini ketika bicara dokter, Mas Divan dokter apa ya secara specifically? Dokter umum. Oke. Nggak apa-apa Mas. Coba kayak Mas Guntur tadi mention nanti ini kok. Nanti pasti otak-otak kita nyambung sendiri kok Mas. Saya sih cuma rekam medis sih sekarang kalau di kesehatan ya blockchain. Apa? Rekam medis sama obat tadi ya. Registry tadi kan? Yes. Rekam medis sama obat. Oke Mas. Oke nyambung. Mungkin kayak aplikasi tracing ya kayak Peduli Lindungi itu mungkin kelihatannya kalau pakai blockchain oke ya. Kayak hasil swab antigen gitu bisa juga sebenarnya. Tapi itu nanti kan nggak bisa dipalsuin. Benar Mas. Nah ini yang saya pengen tanyain ke Mas Divan. Ketika kayak kita itu kan bicara soal data pasien, kan ada aturannya, aturan etis di mana kalau blockchain kan otomatis data pasien ada di blockchain. Nah, itu secara hukum gimana ya? Tahu nggak Mas Divan? Statusnya jadi rahasia pasien sih. Jadi rahasia pasien kalau dia nggak mau buka, ya nggak boleh gitu. Seharusnya kalau blockchain punyanya dia sendiri, berarti kalau dia nggak share, dia nggak bisa, orang lain nggak bisa lihat dong ya harusnya. Ya sih, private blockchain. Ya benar, ada private blockchain. Private blockchain ya, jadi istilahnya. Yep. Nah itu kebetulan Mas Divan yang saya mention teman saya ini, yang kebetulan saya racuni dari alatnya, saya nggak bisa nyebut alatnya, itu, dia kan memakai ada sistem IoT. Jadi alat itu mengirimkan data dari pasien itu langsung ke sistem IT dari rumah sakit. Nah saya kebayangnya itu gimana agar alat itu nggak cuman hanya ngirim ke database rumah sakit, tapi langsung ke blockchain. Sehingga data pasien itu ada di blockchain private, I don't know, someone, mungkin punyanya Mas Divan, di mana bisa diakses oleh rumah sakit dimanapun. Jadi orang tuh, so far kan yang saya tahu, mohon saya dikoreksi kalau salah ya Mas Divan ya, rumah sakit itu ini banget, mereka siloed banget, mereka nggak mau bagi-bagi data, benar nggak Mas? Ya, karena rahasia sih soalnya, rahasia pasiennya. Itu kita kalau rumah sakit itu wajib menjaga sih, ada undang-undangnya, wajib menjaga rahasia pasien. Jadi tanpa persetujuan pasien kita nggak boleh share. Dan itu pun orang rumah sakit kan kalau seharusnya udah disumpah sih, yang kerja di rekam medis itu udah disumpah nggak boleh nyebarin rahasia pasien gitu. Oke. Ya, kayaknya Mas Divan cocok deh ngobrol sama si Andika ini. Ntar saya kenalin ya Mas Divan ya. Saya coba ajak teman saya ini biar datang ke Eastern Town Hall minggu depan biar bisa ngobrol sama Mas Divan lebih dalam soal ini.
Jamnya jam-jam segini juga ya? Ya. Minggu depannya. Ya, minggu depan. Biasa 7 ya kayaknya. Gimana? Terakhir kayaknya saya join jam 7 deh, jam 7 malam. Oh iya, Kamis. Ya. Kamis jam Kamis 7 ya malam. itu ya? Ya. Oh, iya. Tapi sekarang udah dipindah dan pindah hingga ke depannya itu hari Sabtu jam 4. Oh iya. Lebih oke sih hari Sabtu kelihatannya. Oh gitu? Ya. Oke, syukurlah. Lebih stay katanya. Gimana? Di Mas Divan lebih oke. Mas Divan posisi di mana? Saya di Solo. Oh, alah. Oke. Oke, deket. Oke. Orang Solo juga? Jogja. Oh, Jogja. Mas Guntur wong Jogja. Oh, Nah, itu yang teman dokter saya itu orang Solo. Bojone orang Solo. Iya. oh. Nah, kita Ya, mungkin nggak, ya. kita perlu meet up ini fisik nih kapan-kapan nih kayaknya nih. Lagi pandemi sih soalnya ya. Benar. Nanti setelah pandemi lah, Mas Divan, kita ketemu, kita saling meracuni. Kenapa saya bilang racun terus ya? Sorry. Oke, kurang lebih ini sebenarnya kita udah overtime banget. Mas Divan kalau mau cerita apa lagi, ya semoga saya jangan sampai kayak membuat Mas Divan sungkan untuk Cuma ciao. itu sih penasaran sama itu, sama polonya pakai Raspberry gitu. Soalnya saya punya nganggur gitu. Oke. Nanti saya sambungin Mas Divan sama Bro Dion tadi via Telegram. Nanti saya share kontaknya. Jadi Mas Divan bisa Dion, ngobrol. kalau Bro Dion kayaknya sering lihat di itu di grup Kartanesia. Loh, Mas Divan ada di sana juga? Ada sana juga. Oke, ya wes. Bisa nyambung langsung sama dia. Cuma selama ini cuma ikut nimbrung aja baca-baca gitu. Oh, tapi delegator juga kan Mas Divan? Oh iya, delegator. Nah. Sampai ini kan sempat serok kan minggu-minggu ini. Masih simpan amunisi, takut soalnya banyak part program yang agak ngeri ya, takutnya bikin kayak 2008 itu sih. Oke, bisa paham. Berarti Mas Divan tipikal ini ya, hodl ya, hold on for dear life ya. Ya, bagus. Jadi sebenarnya kenapa? Capek. Nah itu Mas, makanya saya itu penasaran sama yang robotnya ini. Cuman masalahnya IQ saya itu terlalu merendahkan saya sih. Pengetahuan saya soal IT terlalu terbatas sehingga saya nggak bisa kayak breakdown si robot ini. Soalnya dia robot trading maksudnya. Ya, robot trading. Ya, dia kok bisa gitu. Dan ya teman saya emang dia mendapatkan bahwa dalam sehari dia bisa mendapatkan 1% dari apa yang dia tanam. Which is artinya dalam sebulan dia dapat 30%, which is itu oke banget gitu loh. Cuman ada kekhawatiran di sisi saya, ketika yang namanya robot itu kan dalam bentuk aplikasi. Oke, kita mengizinkan aplikasi itu masuk ke handphone kita, otomatis kalau dia punya niat buruk dalam bentuk mungkin phishing, dia bisa dapat. Bentuknya aplikasi Android gitu? Iya, aplikasi Android. Oh. Ya makanya. Dan berbayar? Nah, itu juga berbayar. Jadi $120 per tahun. Murah ya buat itu 1% sehari. Makanya, ini kok too good to be true gitu loh. Kok segampang itu gitu. Ya makanya Mas. Tapi faktanya dia nunjuk gitu loh. Tradingnya trading apa? Trading forex apa kripto? Khusus kripto. Ya. Oh. Jadi saya share dikit Mas Divan. Bro Guntur kalau harus ciao aja ya bro ya. Mau nyambung ke yang Inggris, is okay kok. Oke. Coba lihat ke yang Inggris nih, pengen pantau aja. Oke. Thank you ya, udah mampir bro. Jadi ini Mas Divan, teman saya ini namanya Troy, dia ada di grup Inggris. Itu kita nginstal si robotnya ini, lalu kita milih beberapa koin. Dia milih 8 koin. Ya. Dan si 8 koin itu melalui satu sistem namanya calling. Familiar nggak, Mas?
Enggak, saya juga nggak familiar. Jadi 9 kali calling, dan ketika di antara calling itu minus atau nggak mendapatkan keuntungan, itu dia akan close tradingnya itu, sehingga keuntungnya nggak kemakan. Cut loss gitu ya, kayak cut loss ya. Ya, akan cut loss. Nah, parameter algoritma untuk tiap koin itu beda-beda. Dan cara orang, ini sistem MLM-nya yang aku nggak suka. Sorry Mas Divan. Ya. Orang itu akan membagi algoritmanya ke siapapun yang mau. In return, yang membagi algoritma itu akan mendapatkan 1% dari penghasilan kita. Dan dan itu berlaku untuk semua downline-nya. Jadi ini ada satu orang yang dia itu di-follow oleh 8.000 orang dan mereka memakai sistem dia. Dan sehari itu, ini cerita MLM masalahnya dulu. Aku yang sanksi banget, males banget gitu. Cuman masalahnya temanku yang ngomong gitu, kamu kok termakan sih sama MLM gitu. Tapi dia ngasih, ya saya mau kasih dia benefit of a doubt lah. Saya ini akan coba nggak negative thinking, dan saya memang akan mencoba sistem dia. Saya mau beli satu handphone sendiri dan saya pakai robot. Saya pengen lihat sendiri. Nanti saya sharing ke Mas Divan hasilnya seperti apa. Berarti dia punya akses ke itu akun kita di exchange apa? Itu Mas Divan. Saya nanya hal yang sama. Dan dia cuman kasih lihat, oh enggak kok. Ini ada aplikasi ya kan? Ini ada beberapa centang. Kamu tinggal centang, oke, kamu nggak boleh mengakses exchange-ku. Itu kan. Ayolah. Kalau semua canggih kan, itu cuma buat tampilan aja gitu loh. To be terus sih sebenarnya kalau segampang itu dapat duitnya. Makanya Mas, tapi aku harus try gitu. Soalnya dia bicara algoritma, oke. Ini yang dia nggak bicara soal, hey ini shampoo ntar rambut lu bisa halus banget loh rambutmu. Terus kalau kamu minum obat ini kamu kuat perkasa loh. Ini bicara algoritma yang A plus B 9C. Nah, itu yang bikin saya tertarik banget. Bikin saya yang oke lah. Saya mau tanam berapa juta lah di sana. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti saya laporin ke Mas Divan deh. Iya, ini beneran nggak nih orang nih? Nah, paling gitu sih Mas yang saya bisa share. Tapi apa bedanya sama bot-bot yang udah ada kan? Udah lama bot-bot kayak gitu dari zamannya Forex kayaknya udah ada setahu saya. Kepanjangan dia lanjutan dari Forex. Setelah Forex dia melihat ada potensi kripto, dia nyambung ke kripto. Oh. Tapi setahu saya di Forex pun nggak selalu dapat duit setiap hari gitu. Exactly. Makanya too good to be true. Kalau itu kan udah pada kaya semua orang kan. Oke, to be good. Ya memang ini dia memang kasih info. Oke, ini yang dari Indonesia, mereka algoritmanya nggak oke. Ya, kamu pasti rugi. Ya, kamu nggak pasti rugi. Ada titik-titik di mana kamu akan rugi besar. Tapi kalau sama nih orang dia jelasinnya algoritma dia, oke, kamu untungnya cuma dikit tapi selalu konstan, selalu dapat untung. Ya. Kita lihat deh. $122 tahun sih murah banget sih misalnya beneran. Iya. Cuman Mas Divan jangan coba ya, biar saya jadi. Kalau kita coba ya. Gimana? Aja kalau misalnya mau iseng ya taruh aja berapa gitu. Iya. Beli Xiaomi 1 juta, tanam 5 juta, udah biarin. 6 juta kita lihat deh kayak apa jadinya setahun. Ya. Tapi itu kayak apa ya? Punya akses ke akun kita kan ya. Kalau tahu-tahu dia mau rakul diambil semua gitu. Itu
Itu kalau dia mau Orang kan akun, cenderung itu ya, cenderung kalau untung nih, untung terus semakin lagi gitu. itu Bisa kan ya? itu yang aku bilang ke dia. Dia udah gila, dia udah nanam $5.000. Tapi emang dia orang kaya sih, jadi ya terserah dia deh, itu mau diapain duit. Cenderung programnya beneran nih, tapi kan nggak tahu kalau mau aku kan, apalagi orang punya akses ke akunnya gitu, ke uangnya. Exactly. Maksudnya bukan dipegang sendiri uangnya gitu. Iya, dia tinggal ngerubah algoritmnya, kita nggak bisa akses, Ya, nggak bisa akses dia, ya kan? Iya, gitu. Gambling sih. Agak, ya itu sih, nggak gitu percaya. Sama. Cuman kalau I'll try deh, ya, saya kasih dia benefit of the doubt dah. Itu sharing-sharing aja nanti. Siap. Semoga sharingnya cerita bahagia ya, nggak cerita, aduh. Oke. Sip. Thank you Mas Ivan dah mampir ya. Oke. Ya, Oke. itu ya udah. Ya, take care. Semoga ikut lagi minggu depan. Oke, sip. Take care. Oke. Yang sama. Indonesian room is finished. Yes, finish. Oh, very long time. Yes. Small people, but long. No. Very nice, great. About Japan? Topic. What topic in Japan? Japan topic is a Milkomeda and DC Sparks product. And do you know Multiverse, Milkomeda Oracle? No. Oh, yeah. This sorry. Yeah. It's amazing. Very difficult. Yes. You make it, yes? Your DC Spark, yes? Yes, DC Spark. Yeah. So you joined DC Spark already? You joined DC Spark now? Yeah, I joined September 1. I joined DC Spark. Yeah. Congratulations. Thank you. So much work, Expo, DC Spark, Milkomeda, Converter. Yes, very, very difficult. Milkomeda. Beside the chair. What? Solidity. Milkomeda Oracle. Yeah, what is? Yes. But very important. Milkomeda. Yeah, very important. Game changer. Yes. Like this chain link. Very big. Chain link, do you know? Chain link, yeah. Yes, like this. Milkomeda Oracle. This is like chain link. Bridge to the Milkomeda. Yeah. Crazy. Yeah. Very important. Very important. Launch Q3 2020. 2022. Milkomeda map
Milkomeda roadmap finish is 2020 Q4 or Q3. But Milkomeda Oracle is not plan. Not what? Not. Not this is a proposal. Found six. Yes, proposal. I see. Yes. I see. Okay, I will support you. Yeah, thank you. Although my ADA not many, I will support you. Important is heart. Your heart. Fist bump, Daosan. Thank you. Fist bump. Yeah. This is Spark. But you say this is Spark America and Japan, yes? Oh yes. I'm joined in the U.S. This is Spark. Sebastian, where this is Spark? U.S. Sebastian. U.S. Oh. Contract. I contract to U.S. This is Spark. Oh, okay. Not Japan. This is Spark. Yeah. You're very smart guy. Yes. Yeah. Thank you. You want to talk with me? IT, information technology, not so smart. Yeah, no. Yeah, thank you. Want to talk with me? Arigatou gozaimasu, Dao-san. I have a study session from now on. Japan Guild, SPO Japan Guild is 21 o'clock. Okay. Thank you. Bye-bye. Next week. Hi. Bye-bye. Oyasumi, Dao-san. Oyasumi. No. I study. Bye. Bye. Hello, Hydran. Hello. I will end the session